Salam sejahtera buat kita semua. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok cerdas yang beranggotakan Bapak Tony Dimarta Fauzi, saya sendiri Antoni Wijaya, lalu Bapak Gunawan Hendro Wibowo, Bapak Surya Ari Nugroho, Bapak Valdo Robertus, Bapak Soleman Ahro Romana, dan yang terakhir Bapak Albert B. Tamengnya. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok cerdas ingin membawakan terkait penerapan artificial intelligence dalam human resource management. Apa kamu pernah mendengar istilah artificial intelligence? Artificial intelligence atau kecerdasan buatan adalah mesin yang diprogram untuk berpikir maupun bertindak seperti manusia. Ada dua komponen utama dalam pengembangan AI, yaitu big data dan computing power. Contoh penerapannya pun beragam, seperti chatbot, verifikasi wajah, fitur personal assistant, Oke Google, call root. recommendation engine, dan self-driving and parking vehicles. Lalu, bagaimana penerapan artificial intelligence di Indonesia? Menurut riset dari Microsoft bersama dengan firma riset IDC tahun 2019, hanya 14% perusahaan Indonesia yang sudah mengadopsi AI. Selanjutnya, menurut Oxford Insight, angka kesiapan adaptasi AI di pemerintahan Indonesia berada di peringkat 5 se-Asia Tenggara. Terdapat beberapa kendala dalam penerapan AI di Indonesia, seperti pengelolaan big data dan mindset inovasi. Untuk mengatasinya, SDM Indonesia perlu memiliki 3 skills utama, yaitu kemampuan analitis, pengambilan inisiatif, dan tentunya keterampilan IT. Bagaimana? Siapkah kamu untuk menghadapi tantangan ini? Kita lanjut ke bagian apa itu AI atau disebut juga Artificial Intelligence. AI atau Artificial Intelligence atau disebut juga kecerdasan buatan adalah ilmu dan rekayasa pembuatan mesin cerdas yang melibatkan mekanisme untuk menjalankan suatu tugas menggunakan komputer. Dilansir dari Stanford Computer Science. Sejarah singkat AI. Pada tahun 1900 atau disebut juga sebagai gelombang pertama, di mana munculnya pemikiran untuk memberikan pengetahuan bagi mesin ditandai dengan yang pertama, George Boole melalui aljabar bulan menjelaskan terkait operasi logika dengan digit dengan biner 0 dan 1 yang hingga saat ini merupakan bahasa yang digunakan oleh semua komputer. Yang kedua, melalui Alfred North Whitehead dan Bertrand A.W. Russell menemukan teori yang disebut Principia Mathematica atau disingkat PM. Teori Principia Mathematica mencoba menjelaskan mengenai kumpulan pernyataan dalam bentuk simbolik logik yang dapat menjadi landasan pemikiran logis. Selanjutnya, pada tahun 1930, di mana Alan Turing menemukan Turing Machine dan teori tes Turing yang merupakan cikal bakal dari pengaplikasian pada teknologi CAPTCHA. Pada era ini, para ahli membicarakan bagaimana cara memasukkan data-data ke dalam mesin agar mesin dapat melakukan pembelajaran sendiri. Selanjutnya, pada tahun 1950 atau kita dapat sebut gelombang kedua, di mana mesin mulai digunakan untuk mengolah data yang dapat ditandai dengan
Pertama kali komputer digital muncul di mana dapat digunakan untuk mengolah data besar atau kita sebut sebagai big data. Istilah AI muncul pertama kali pada era ini pada pertemuan di Dartmouth. Selanjutnya, pada tahun 2000 atau kita sebut sebagai gelombang ketiga, ditandai dengan munculnya teknologi internet. Pertama kali ditemukan teknologi WWW atau singkatan dari World Wide Web. Big Data dan Deep Learning juga ditemukan pada era ini. Nah, saya akan melanjutkan terkait pengertian Human Resource Management. Human Resource Management adalah prosedur sistemik untuk mengumpulkan, menyimpan, mempertahankan, menarik, dan memvalidasi data yang dibutuhkan oleh sebuah organisasi tentang sumber daya manusia, aktivitas sumber daya manusia, dan karakteristik unit organisasinya. Kutipan ini saya ambil dari buku Manajemen Sumber Daya Manusia dari Bapak Henry Simamora. Human Resource Management mempunyai 6 buah aktivitas utama. Yang pertama adalah Employee Management, 2. Performance Management, 3. Career Development Program, 4. Reward Management, 5. Employee Relationship Management, 6. Termination System. Human Resource Management mempunyai tujuan utama antara lain: 1. Merancang sistem kerja yang efisien sehingga karyawan merasa aman dan nyaman dalam bekerja. 2. Meningkatkan kualitas dan potensi sumber daya manusia dengan cara penyediaan pelatihan kerja. Ketiga adalah mengelola sumber daya manusia yang cakap, penuh motivasi, dan bertanggung jawab terhadap perusahaan. Penggunaan artificial intelligence dalam human resource management. 5 manfaat AI dalam human resource management dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, AI atau artificial intelligence dapat digunakan untuk perencanaan rekrutmen karyawan, di mana dalam hal ini proses rekrutmen karyawan yang sebelumnya ditanganin secara manual oleh HR, maka dengan adanya AI dapat lebih cepat dan lebih efisien, serta juga lebih akurat, karena latar belakang calon pelamar atau kandidat dapat disesuaikan lebih dahulu dengan visi misi perusahaan yang akan di-apply. Selanjutnya, yang kedua, AI juga dapat digunakan untuk analisis kinerja karyawan. Dalam hal ini, sebagaimana kita ketahui bersama, sebelumnya KPI adalah alat yang paling cocok untuk menganalisis kinerja karyawan. Namun, dengan adanya AI, maka sistem KPI, Key Perform Indicators, dapat lebih disempurnakan dan juga lebih akurat, sehingga penilaian kinerja karyawan akan lebih objektif dan terukur. Yang ketiga, artificial intelligence atau AI dapat juga digunakan dalam proses onboarding atau masuk, serta offboarding atau keluar. Dalam proses onboarding atau masuknya karyawan ke dalam perusahaan, di awal biasanya kita menggunakan induksi, yaitu pengenalan mengenai SOP, kebijakan, dan lain sebagainya. Dengan adanya AI, maka proses induksi akan lebih cepat, sehingga calon karyawan dapat lebih mudah mengetahui keadaan perusahaan yang dilamarnya. Untuk proses offboarding, biasanya kita menggunakan exit clearance. Nah, exit clearance ini dengan adanya AI maka akan juga sama dengan proses sebelumnya tadi, onboarding, dapat lebih cepat dan akurat. Selanjutnya, yang keempat, AI dapat digunakan dalam sistem penggajian atau payroll karyawan. Sistem payroll karyawan ini dari yang sebelumnya sudah secara otomatis, namun dengan adanya AI
dia akan lebih mudah menghitung, lebih cepat dan lebih akurat. Contohnya dari kehadiran overtime sistem maupun insentif dan lain sebagainya. Yang terakhir, AI juga dapat digunakan sebagai asisten virtual atau employee care 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Maksudnya, AI dapat juga membantu Human Resource Management dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan karyawan yang biasanya hanya dilayani oleh HR di hari kerja. Namun di hari libur pun dengan adanya AI, pertanyaan tersebut dapat dijawab. Selanjutnya, AI atau Artificial Intelligence membantu untuk menyaring resume dari karyawan sesuai dengan job description yang dibutuhkan perusahaan sehingga dapat menghemat waktu. AI dapat juga membantu menjawab pertanyaan mengenai latar belakang calon pelamar berdasarkan profil di media sosial, sehingga profil karyawan dapat diketahui lebih akurat. Namun oleh karena AI tidak bisa meramalkan atau memenuhi secara emosional, maka dalam hal ini tetap kita membutuhkan faktor manusia dalam proses perekrutan. Analisis kinerja karyawan. AI dapat membantu menganalisa data kinerja karyawan seperti mengidentifikasi masalah dan peluang perbaikan. Ada beberapa contoh AI dalam analis kinerja karyawan. Poin pertama, evaluasi kinerja rutin. AI dapat digunakan untuk menilai produktivitas, ketepatan waktu, dan kualitas pekerjaan, di mana AI dapat juga mengidentifikasi karyawan yang memiliki kinerja tinggi dan memiliki potensi sebagai pemimpin. Poin kedua, analisis data karyawan. AI dapat menganalisa terkait sejarah pelatihan dan sertifikasi kerja untuk mengidentifikasi kebutuhan pelatihan ke depan untuk masing-masing karyawan. Poin ketiga, umpan balik karyawan. AI dapat memberikan umpan balik antara karyawan dengan perusahaan, seperti lingkungan dan kepuasan kerja. Poin keempat, kepatuhan dan etika. AI dapat memantau kepatuhan dan etika karyawan terhadap kebijakan perusahaan yang berlaku. Proses onboarding dan offboarding karyawan. Untuk proses onboarding, AI dapat membantu dari segi kelengkapan dokumen karyawan, prosedur, dan aturan perusahaan apa saja yang perlu ditaati oleh karyawan. Proses pengenalan karyawan baru seperti bidang usaha perusahaan, kultur, visi dan misi, serta struktur organisasi perusahaan. Untuk proses offboarding, AI dapat membantu dalam hal exit clearance, one month notice, pengambilan fasilitas perusahaan, serah terima pekerjaan kepada karyawan yang baru. AI dapat membantu mengotomasi payroll dalam hal yang pertama, absensi karyawan, yang kedua, jam kerja dan overtime, ketiga, tarif gaji, 4, potongan pinjaman karyawan. Dapat juga mengurangi risiko kesalahan perhitungan potongan pinjaman karyawan dan keakuratan periode pembayaran angsuran. 5. Faktor pemotong gaji juga dapat membantu menghitung dengan akurat faktor pemotong gaji setiap karyawan. 6. Perencanaan penggajian juga dapat membantu perusahaan dalam perencanaan anggaran, kenaikan gaji, dan pengelolaan keuangan terkait SDM. AI dapat membantu dalam memberikan informasi terkait dengan personalia kepada setiap karyawan yang membutuhkan secara real time. Employee care dapat menjadi penghubung antara karyawan dengan staf HR dalam menjawab segala kebutuhan personalia seperti
1. Sisa cuti karyawan. 2. Internal job posting. 3. Alasan absensi karyawan. 4. Sarana speak up karyawan. 5. Pengupdatean data pribadi karyawan. Definisi HRIS. HRIS adalah singkatan dari Human Resources Information System atau dalam bahasa Indonesia berarti Sistem Informasi Sumber Daya Manusia. Berdasarkan hal tersebut, HRIS dapat diartikan sebagai sebuah sistem yang dirancang untuk mengelola berbagai hal yang berhubungan dengan sumber daya manusia serta kebijakan dan prosedur perusahaan. HRIS pada umumnya berupa software atau aplikasi yang membuat hal-hal seperti kehadiran, penggajian, dan lain sebagainya dapat dilakukan secara online. Fakta-fakta tersebut membuat bagian dari SDM semakin mudah mengelola tugas-tugas SDM karena mereka dapat melakukannya dimanapun mereka berada dan kapanpun mereka butuhkan. Peran HRIS dalam suatu perusahaan terbagi atas 7 poin. Yang pertama yaitu mengoptimasi pekerjaan administrasi yang monoton. Artinya, salah satu pekerjaan yang paling penting dapat sangat membuat jenuh adalah pekerjaan administrasi. Sehingga dengan HRIS, semua kegiatan administrasi dapat dilakukan secara otomatis sehingga bisa diselesaikan lebih cepat dan lebih praktis. Lalu poin yang kedua yaitu mengenai mengurangi human error dan biaya operasional. Artinya, selain membuat pekerjaan administrasi dilakukan secara otomatis, aplikasi HRIS akan membantu mengurangi kemungkinan adanya kesalahan perhitungan pada berbagai aspek dalam perusahaan. Lalu poin yang ketiga yaitu mempermudah pengelolaan kinerja pegawai. Artinya, sebagai sistem yang mempunyai banyak fitur, tentunya bukan hanya bagian administrasi yang dapat dibantu oleh HRIS. Aplikasi ini juga membuat supervisor dan manajer merasakan kemudahan memantau kinerja karyawan dalam waktu nyata. Lalu, poin yang keempat yaitu meningkatkan kepuasan kerja pegawai. Artinya, kepuasan kerja pegawai juga dapat ditingkatkan dengan menggunakan HRIS. Ini karena komunikasi antar karyawan dengan staf HR yang dapat dilakukan dengan lebih mudah dan transparan dari sebelumnya. Lalu yang berikutnya yaitu ada poin kelima mengenai menyederhanakan proses rekrutmen. Manfaat lain dari HRIS adalah membuat proses pencarian dan penerimaan pegawai baru menjadi lebih sederhana, di mana sebelumnya perusahaan harus menyaring ratusan lembar CV yang dikirim secara kandidat secara manual. Lalu, poin yang keenam yaitu mengenai penyimpanan data yang lebih aman. Mengenai ini, sebelumnya telah dilakukan data yang memudahkan perusahaan untuk melakukan berbagai tugas SDM, di mana dan kapan saja. Dan yang ketujuh, yaitu mengenai proses pengambilan keputusan lebih cepat, karena dapat diakses kapan saja dan tersimpan dengan aman. Perusahaan dapat mengambil keputusan. Tipe-tipe HRIS. Berdasarkan fungsi, terdapat 3 tipe HRIS. Yang pertama, HRIS operasional. HRIS operasional adalah software HRIS dengan fitur-fitur terintegrasi dan berfokus pada pemenuhan kebutuhan HR dalam ruang lingkup operasional. Aspek-aspek yang umumnya termasuk dalam ruang lingkup operasional adalah administrasi karyawan seperti pengelolaan kehadiran dan payroll. Yang kedua, HRIS Tactical. HRIS Tactical pada umumnya memiliki berbagai fitur terintegrasi yang dapat membantu perusahaan dalam mengelola kebutuhan HR, yaitu manpower planning, recruitment, training, atau development. Yang ketiga, HRIS Strategic. HRIS Strategic adalah software yang dilengkapi dengan berbagai modul terintegrasi yang dapat membantu perusahaan dalam menyelaraskan antara strategi perusahaan dengan karyawannya, di mana aspek ini dapat dilakukan melalui performance review dan goal alignment. Dapat dilihat bahwa HRIS memiliki peran krusial bagi perusahaan.
Manfaat-manfaat seperti mempermudah pengelolaan karyawan, otomasi tugas-tugas administrasi, bahkan dapat membantu perusahaan dalam pengambilan keputusan. Hal ini cukup menguntungkan bagi perusahaan untuk menerapkan HRIS. Semua keuntungan tersebut dapat dirasakan oleh perusahaan berkat komponen-komponen vital seperti manajemen kehadiran, manajemen penggajian, serta pembuatan laporan yang dapat dilakukan secara otomatis. Demikian presentasi dari kelompok cerdas dengan judul Penerapan AI dalam HRM, Human Resources Management.